Universitas Pelita Bangsa berkomitmen dengan kualitas terdepan. Universitas Pelita Bangsa membangun pendidikan yang bermutu. Universitas Pelita Bangsa memberikan pelayanan yang terbaik, megah dan terpercaya untuk membentuk karakter juara. Terus maju dan terus berprestasi. Universitas Pelita Bangsa tetap semangat dan terus berjuang, bersatu membangun Indonesia. Universitas Pelita Bangsa memberikan pelayanan yang terbaik, megah dan terpercaya untuk membentuk karakter juara. Terus maju dan terus berprestasi. Universitas Pelita Bangsa tetap semangat dan terus berjuang, bersatu membangun Indonesia. Bersatu membangun Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erwadik Sugarai, NIM 11231129, mahasiswa Universitas Pelita Bangsa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Kali ini saya akan mengerjakan tugas UAS dari dosen saya, yaitu Bapak Halipi. Lalu di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan penjelasan terkait kasus viral dosen Universitas Islam Makassar atau UIM Al-Ghazali dengan kasir swalayan yang beberapa waktu yang lalu itu sangat ramai dibicarakan di media sosial. Nah, pembahasan ini saya tinjau dari sudut pandang budaya organisasi sesuai dengan mata kuliah budaya organisasi. Tujuan dari penjelasan ini adalah untuk melihat bagaimana nilai, sikap, lalu norma dan perilaku individu dalam organisasi itu dapat mempengaruhi cara kita membuat citra institusi serta hubungan sosial di masyarakat. Oke, jadi gambaran singkatnya itu, yang pertama, kasus ini bermula dari interaksi antara seorang dosen dengan karyawan kasir swalayan yang terekam dan kemudian viral. Gitu. Dalam video tersebut dilihat adanya komunikasi atau perilaku yang kurang etis, nada bicara yang tinggi, lalu serta sikap yang dianggap oleh masyarakat Indonesia ini sebagai sesuatu hal yang merendahkan pihak kasir. Di sini walaupun konteks lengkap kejadiannya itu mungkin memiliki sudut pandang yang berbeda, namun tetap saja yang menjadi sorotan publik itu adalah sikap seorang dosennya atau sikap dan perilaku dosen tersebut yang dinilai oleh masyarakat, karena videonya viral ini, yang dinilai oleh masyarakat Indonesia
itu sikap dan perilaku dosen tersebut tidak memiliki dinilai tidak memiliki atau mencerminkan sosok pendidik dan tidak sesuai dengan nilai akademik maupun sosial gitu. Karena kalau dilihat kayak ada bicara dosen tersebut itu yang tinggi, lalu memang jelas di video itu sikapnya itu seperti merendahkan pasir tersebut. Lalu kalau kita lihat di pengertian budaya organisasi, pengertian budaya organisasi itu kan adalah sekumpulan nilai, norma, keyakinan, dan pola perilaku yang dianut oleh anggota organisasi dan menjadi pedoman dalam bertindak. Nah, artinya kalau misalkan seseorang tersebut itu merupakan anggota dari sebuah organisasi, nah nilai, norma, keyakinan, pola perilaku itu tuh bener-bener harus sesuai dengan budaya organisasi yang dimana dijadikan sebagai pedoman dalam bertindak. Nah, dalam konteks perguruan tinggi, budaya organisasi itu mencerminkan seperti nilai keilmuan, etika akademik, sikap profesional, keteladanan, lalu penghormatan terhadap sesama mungkin itu. Nah, dosen ini bukan hanya berperan sebagai pengajar. Jadi ketika dosen ini ada di luar lingkungan, apalagi dia sampai memakai alma mater tempat dia mengajar tersebut, dosen ini berperan sebagai role model bisa kita bilang. Kenapa gitu? Karena yang pertama, perguruan tinggi. Kita jelas, pasti kita semua paham yang namanya perguruan tinggi, apalagi seorang dosen. Mahasiswanya saja sudah dituntut, citra masyarakat itu melihat mahasiswa itu sebagai seseorang yang mempunyai nilai keilmuan yang tinggi. Satu itu. Lalu etika, ini pasti yang mahasiswa nih, pasti etikanya baik gitu kan. Nah, kasus di sini yang melakukannya itu justru seorang dosennya gitu. Justru dosennya yang melakukan yang tidak mencerminkan nilai keilmuan, etika akademik, sikap profesional, itu tidak mencerminkan di dalam kasus ini. Nah, tadi saya bilang dosen itu bukan hanya berperan sebagai pengajar, tapi juga sebagai role model, baik itu bagi mahasiswanya maupun bagi masyarakat. Tuh. Di luar ataupun di tidak di lingkungan kampus, dosen itu tetap menjadi role model. Lalu kalau kita lanjut lagi, kita analisis lagi dari kasus tersebut ke dalam budaya organisasi, dari sudut budaya organisasi. Yang pertama ada nilai dan etika organisasi yang tadi saya bilang. Nah, perilaku dosen dalam kasus ini itu tidak menunjukkan adanya ketidaksesuaian. Maksudnya perilaku dosen dalam kasus ini itu menunjukkan adanya ketidaksesuaian, maksud saya. Adanya ketidaksesuaian antara nilai yang seharusnya dijunjung tinggi oleh institusi maupun oleh institusi pendidikan dengan perilaku individu. Budaya organisasi yang baik menekankan kayak seperti sopan santun, terus pengendalian emosi, lalu komunikasi yang beretika. Nah, ketika nilai tersebut itu tidak mencerminkan atau tidak tercermin dari si dosen tersebut, maka akan menimbulkan persepsi yang negatif terhadap organisasi atau institusi tersebut gitu. Sekali saja atau salah satu saja tidak tercerminkan gitu, maka langsung tuh menimbulkan perspektif yang negatif. Lalu yang kedua ada peran individu sebagai representasi organisasi. Nah, dalam budaya organisasi, setiap anggota itu dianggap sebagai wajah
sebagai garda terdepan dari institusi tersebut. Yang dalam kasus ini berarti wajah dari universitas tersebut, perguruan tinggi tersebut gitu. Nah, seorang dosen membawa identitas seperti identitas pribadi, ya kan? Ya, kita sebagai manusia juga harus beretika dengan baik walaupun kita tidak berorganisasi, ya kan? Lalu di sini dosen tersebut membawa profesi di mana udahlah beretika baik itu adalah sebuah kewajiban, ya kan? Lalu di sini profesi orang tersebut adalah sebagai dosen, di mana dosen ini harusnya mempunyai nilai-nilai yang positif gitu. Lalu institusi tempat bekerjanya, jadi kemanapun dosen ini pergi, dia itu pasti membawa identitas tersebut. Yang pertama identitas pribadinya, lalu profesinya, lalu institusi tempatnya bekerja gitu. Nah, kalau perilaku negatif satu individu berdampak luas dan mencoreng nama baik universitas, ya itu udah suatu kesalahan yang sangat fatal gitu kan, udah secara keseluruhan gitu. Lalu selanjutnya ada budaya kekuasaan dan superioritas gitu kan. Nah, kasus ini itu juga dapat dilihat dari adanya budaya superioritas di mana seseorang itu merasa kalau dirinya itu memiliki posisi yang lebih tinggi sehingga berbicara tidak setara dengan pihak lain gitu. Nah, dalam budaya organisasi modern, khususnya di institusi pendidikan, harusnya tidak seperti itu. Harusnya dalam case ini tuh semua disamaratakan, tidak memandang rendah gitu. Lalu selanjutnya adalah dampak terhadap citra organisasi. Nah, budaya organisasi tidak hanya dirasakan di dalam lingkup organisasi tersebut, tetapi juga terlihat oleh publik. Dampak dari kasus ini antara lain yang seperti menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap suatu institusi tersebut. Pasti dengan apalagi videonya viral di media sosial, yang dimana zaman sekarang itu jangkauannya itu sangat luas gitu kan. Nah, masyarakat itu benar-benar langsung tuh mempunyai persepsi yang buruk terhadap suatu institusi tersebut gitu. Lalu keduanya citra negatif terhadap institusi pendidikan. Di masalah ini organisasi tersebut berbentuk sebuah institusi pendidikan. Nah, ini udah pasti citra negatifnya itu langsung di kalangan masyarakat itu langsung beredar luas gitu kan. Lalu keraguan terhadap nilai-nilai moral yang diajarkan di sekolah itu langsung berdampak sangat buruk kepada masyarakat. Masyarakat itu langsung ragu. Dan ini menunjukkan bahwa budaya organisasi itu benar-benar harus dijaga secara konsisten, tulus dalam hati, baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja gitu. Lalu bagaimana sebenarnya budaya organisasi yang ideal di perguruan tinggi? Budaya organisasi yang ideal tinggi itu di perguruan tinggi itu harusnya udah kita semua tahu gitu kan. Di sebuah perguruan tinggi itu harusnya sudah ditanamkan atau menanamkan, yang pertama ada namanya etika komunikasi. Seseorang yang ada di dalam sebuah institusi perguruan tinggi tersebut itu harus mempunyai etika komunikasi yang baik gitu. Mereka harus mengerti, mereka harus tahu kalau mereka itu adalah salah satu mahasiswa ataupun dosen dari sebuah institusi, dari sebuah organisasi yang berbentuk institusi pendidikan gitu. Apalagi ini perguruan tinggi. Nah, gitu. Lalu yang kedua yang ditanamkan itu adalah rasa empati dan saling menghargai. Harus wajib dikatakan
seseorang itu yang eh, masuk ke dalam organisasi tersebut itu harus mempunyai empati dan rasa saling menghargai, itu wajib namanya. Lalu yang ketiga, keteladanan dosen sebagai pendidik. Nah, ini mahasiswa saja itu citranya gitu yang dikenal sama masyarakat aja itu sudah, maksudnya ekspektasi masyarakat terhadap mahasiswa saja sudah tinggi, apalagi ini dengan dosennya yang dimana dosen tersebut itu adalah pendidik gitu kan. Lalu keempat yang benar-benar harus ditanamkan itu juga sebenarnya kontrol diri dan profesionalisme. Nah itu juga sangat penting. Harusnya dosen tersebut itu sudah biasa dalam mengontrol diri gitu, karena dia tahu posisi dia sebagai apa gitu. Tapi salahnya di sini rasa sombong itu mengalahkannya. Dosen tersebut hanya memikirkan atau menilai kalau kasir tersebut itu tidak setara dengan dia. Sebenarnya dosen itu bukan hanya menyampaikan ilmu, tapi dosen juga membentuk karakternya seperti apa ya? Karakter tadi, etika komunikasinya, empati dan saling menghargainya, keteladanan dosen tersebut sebagai pendidik gitu kan. Nah itu, dosen itu membentuk karakter mahasiswa melalui sikap dan perilaku yang tadi saya sebutkan. Harusnya seperti itu. Lalu dari kasus ini, apa yang kita petik? Pembelajaran apa yang dapat kita ambil dari kasus ini? Yang pertama, kita itu dapat yang pertama itu pembelajaran yang paling penting yang dapat kita ambil dari kasus ini. Yang pertama itu budaya organisasi harus ditanamkan secara nyata. Bukan hanya slogan, tapi benar-benar harus ditanamkan secara nyata, ada prakteknya, ada datanya, ada buktinya gitu. Bukan hanya slogan yang ditulis besar di pelang-pelang perguruan tinggi gitu. Lalu institusi juga perlu melakukan pembinaan dan pengawasan etika terhadap oknum-oknum, terhadap mahasiswanya, terutama terhadap para dosennya gitu. Karena kadang institusi itu terlalu fokus kepada mahasiswanya, sementara dosennya itu tidak diperhatikan gitu. Padahal kadang mahasiswa pun meniru cara dosen berperilaku gitu. Lalu individu juga harus sadar bahwa perilaku yang baik, perilaku pribadi itu baik ataupun buruk itu berdampak pada organisasi. Kalau kita ikut organisasi, tapi sebenarnya kita nggak ikut organisasi pun memang diwajibkan untuk berperilaku yang baik gitu kan. Lalu media sosial itu mempercepat penyebaran citra, penyebaran berita, baik itu berita baik, berita negatif gitu, itu sangat cepat di zaman sekarang. Jadi di luar kita menjaga nama baik institusi, kita juga harus sadar bahwa setiap apapun di zaman sekarang yang kita lakukan itu jika kita lihat itu penyebarannya itu sangat cepat dan sangat luas gitu, hampir tidak terbatas. Nah, di sini sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa kasus dari dosen UIM Al-Ghazali ini, kasus dosen dengan kasir swalayan ini menunjukkan betapa pentingnya budaya organisasi itu dalam membentuk perilaku individu. Ketika nilai, etika, dan norma organisasi itu tidak dijalankan dengan baik, maka dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga oleh organisasi secara keseluruhan. Maka dari itu, budaya organisasi harus terus dijaga dan diterapkan secara konsisten agar institusi pendidikan tetap menjadi contoh positif bagi masyarakat. Oke. Terima kasih atas perhatian Bapak Halipi sebagai dosen saya. Kurang lebihnya saya meminta maaf.
Jika ada kesalahan dan kekurangan kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.